Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, u. Adik-adik yang manis, kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kasih Yesus. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia, kami angkat pujian kehadirat-Mu yang kudus dengan segenap hati dan jiwa, karena hanya di hadapan-Mu kami beroleh ketenangan jiwa. Kepadamu kami melayangkan pandangan, mengarahkan mata tertuju kepada perbuatan tangan-Mu yang maha besar. Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal menderita dan mati di kayu salib, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Kiranya Roh-Mu mempersatukan kami dengan Engkau dalam ibadah ini, yang mengarahkan mata kami memandang kepada salib Kristus keselamatan kami, supaya jiwa kami dihibur oleh pengharapan akan kehidupan yang kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Artinya ialah takut akan Allah, kasih kepadanya. Kita harus belajar jujur dan berani berkata benar, menjadi pembela yang benar tanpa memandang siapapun. Jangan menghina atau merendahkan sesama dengan perkataan bohong. Marilah kita sama-sama memohon, ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini 7 Maret 2021 yang tertulis di dalam Yohanes 16 ayat 32b. Namun aku tidak sendiri, sebab Bapa menyertai aku. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sebentar lagi ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, setia-setialah.
Halo adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat, kuat, dan tetap ceria. Ya, ada yang bilang luar biasa. Ya, kakak selalu berdoa buat kebaikan kalian semua. Kakak juga berdoa buat kakak-kakak sekolah minggunya juga nih. Kami juga harus berusaha untuk bikin adik-adik juga tetap semangat untuk datang ke dalam ibadah. Ya. Iya, benar. Yuk, kita sama-sama mendengarkan cerita hari ini. Siapkan dulu Alkitabnya. Iya, Alkitabnya. Sudah dapat? Oke, kalau sudah dapat Alkitabnya, kita buka Perjanjian Baru. Karena yang akan kita baca dari Perjanjian Baru, yaitu Markus. Ya, buka Markus 14. Ayat 43 sampai 50. Markus berapa? 14 ayat 43 sampai 50. Oke, sudah dapat belum? Ayo cari. Ya, bagus. Ayo, kakak tungguin biar kita bisa baca sama-sama. Kakak baca di sini, kamu baca di situ, ya. Sudah? Oke, good. Dibuka, tapi kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari yang indah ini, di hari yang Tuhan kuduskan ini, kami masih boleh bersama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kami ingin Tuhan hadir dan Tuhan menguasai diri kami, hati kami, agar kami terus tertuju pada firman Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita baca ya dari Markus 14-nya. Kan udah dapat. Yuk. Ya, bareng-bareng ya, kakak baca pelan-pelan, maksudnya tidak terburu-buru. Kalian juga tidak terburu-buru, tidak pula cepat-cepat. Kenapa? Kita kan nggak ngejar jadwal kereta ya. Oke, yuk. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekalian, cerita hari ini menggambarkan peristiwa yang sebelumnya adalah Yesus berdoa di Taman Getsemani. Jadi urut-urutannya begini, biar adik-adik bisa membayangkan dan mengingat kembali. Kalau adik-adik pernah dengar atau kakak-kakak mungkin pernah ada yang bercerita, adik-adik udah ingat gitu ya. Malam sebelum Yesus ditangkap ya, malam itu ya, Yesus bersama dengan murid-murid mengadakan makan jamuan bersama. Jadi mereka bersama-sama makan ya. Setelah itu mereka beranjak, mereka pergi ke Taman Getsemani. Apa yang dilakukan? Ya, sementara murid-murid Yesus menunggu, ya, karena Tuhan Yesus bilang, "Tunggulah di sini, saya akan berdoa dulu." Jadi Tuhan Yesus
pergi ke tempat yang lebih sepi. Nah, di situ Tuhan Yesus berdoa. Apa yang harus dia lakukan? Dia sedih banget ya. Tapi kehendak Tuhanlah yang harus jadi kan? Ya, jadi ketika dia selesai berdoa, ya kembali kepada kerumunan murid-muridnya, ketika dia berbicara dengan murid-muridnya, mereka melihat ada cahaya datang dari kejauhan. Ya, karena taman itu gelap, ya. Taman Getsemani itu gelap. Jadi mereka mendengar ada suara-suara orang datang beramai-ramai. Kalau mereka kan cuma bersebelas. Kakak akan memutarkan video yang sebentar lagi kalian akan saksikan. Nah, kakak berharap kalian mencoba untuk mengerti, ya, mengikuti ceritanya dengan baik. Kenapa kita ada di sini? Supaya kita belajar hal baru lagi, terkhusus mengerti yang Tuhan mau. Ya, Tuhan Yesus pengen kita mau gimana sih, gitu ya. Oke, adik-adik sekalian, mari kita lihat video berikut ini, ya. Yesus tahu para musuhnya ingin dia mati. Dia juga tahu bahwa kematiannya adalah rencana Tuhan baginya. Tunjukkan padaku jalan lain. Doa Yesus. Tapi kalau tidak, aku tetap akan melakukan kehendak-Mu. Tiba-tiba cahaya bersinar. Terdengar teriakan dan semua bangun. Sekelompok orang marah yang diutus para pemimpin agama datang. Yudas mencium Yesus untuk memberi tanda siapa yang harus ditangkap. Akulah yang kalian cari, kata Yesus. Saat ia berkata demikian, orang-orang mundur dan tersungkur. Lalu mereka mencengkram Yesus dan membawanya kepada para pemimpin agama. Nah, ini diawali dari perjalanan mereka menuju Taman Getsemani, ya. Ya, adik-adik sekalian, sudah ditonton? Ya. Wow, ya, Yesus itu kok, kan Yesus anak Tuhan, Yesus bisa dong melawan ya? Bisa nggak? Bisa. Tapi kehendak Tuhan yang harus jadi seperti dalam doanya Yesus tadi di Taman Getsemani itu ya. Bisa saja Tuhan Yesus pilih, tidak mau, saya tidak bisa ditangkap. Kan seperti yang dibilang tadi di Alkitab. Sehari-harinya saya kan ngajar kalian, kenapa kalian tidak tangkap? Itulah yang tertulis dalam kitab. Mari kita lihat adik-adik, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus membalas? Di Alkitab tadi juga yang kita baca. Ada pembantu imam besar yang bernama Malkus ya. Itu telinganya sampai copot loh, sampai lepas dari ini ya, telinganya lepas gitu ya. Terhunus oleh pedang ya, karena ada yang tidak setuju kok Yesus ditangkap. Tapi Tuhan Yesus lakukan apa, adik-adik? Tuhan Yesus mengambil telinga orang tersebut lalu ditempelkan, dan ajaibnya bisa kembali seperti semula tanpa ada kekurangan apa-apa. Padahal Yesus loh yang mau ditangkap, padahal Yesus yang dianiaya nih artinya. Berarti kenapa Yesus lakukan itu? Karena Yesus tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan.
Bahkan dalam pesannya yang merupakan juga topik cerita hari ini, ya, berbuat baik ya untuk membalas kejahatan. Jadi Tuhan nggak pernah ngajarin kita balas tuh, dia kan udah ngerobek buku kamu, sudahlah, gak usah ditemenin dia kan jahat, dia kan selalu mencela kita. Udah, jangan temenin dia, kita sama-sama aja sama yang sehati gitu. Begitukah yang diajarkan Tuhan Yesus? Oh, guru saya kak selalu aja mencela saya, pekerjaan saya jelek, saya nggak pernah bikin PR gitu, saya nggak pernah mengerjakan tugas dengan baik, nilai-nilai saya kurang baik gitu, saya dicela mulu sama guru saya pengen balas dendam sama guru saya. Baik gak itu adik-adik? Enggak. Ya mungkin kita tersakiti. Ya betul, ada di antara kita mungkin pernah mendengar orang lain menghina kita. Ya, kakak bisa ngerti. Mungkin ada orang lain juga menjelek-jelekkan kita, sehingga kita nggak punya waktu untuk bahkan membela diri. Karena ada orang yang sengaja membuat kita jadi tersudut. Bagaimana kak? Bagaimana reaksi kita? Masa kita diam aja kak? Ya saya balas aja kak, saya pukul aja dia. Malah kalau ada kesempatan saya kejar dia sampai dapat. Waduh, jangan dong. Bukan begitu adik-adikku, adik-adik yang mengenal Tuhan Yesus tidak seperti itu. Nah, kita yang sudah mendengarkan firman-Nya, yang sudah belajar dari kecil, mendengar-dengaran firman Tuhan yang begitu indah, yang selalu baik buat diri kita, ya kita lakukan gitu. Karena kita percaya Tuhan menyediakan yang terbaik. Karena kita tahu keselamatan yang kita dapat hanya dari Tuhan. Ya, Yudas. Nah, Yudas bilang sama orang-orang yang akan menangkap Yesus, nanti ya, orang yang saya cium itu, ya, yang saya rangkul lalu saya cium, itu karena itu adalah budaya orang Israel saat itu. Jadi untuk menyapa, untuk menyatakan hormat itu adalah merangkul dan mencium, ya. Dia nanti yang saya cium itu Tuhan Yesus, ya. Dialah yang kalian harus tangkap, begitu katanya. Nah, itu Yudas namanya. Oh, adik-adik sekalian, sedih gak ya Yesus ya? Sedih lah. Dia tahu bahwa Yudas akan menyerahkan dia ke tangan orang-orang yang akan menyalibkan dia, ya. Dia tahu. Lalu dia melawan gak? Enggak, ya melawan. Terus murid-murid Yesus yang lain gimana? Apakah mereka menahannya? Tidak. Apakah mereka ngebelain? Tidak. Apakah mereka mengawal Yesus? Ya, dan mengatakan jangan gitu. Enggak. Mereka melarikan diri. Mereka kabur. Mereka takut gitu. Takut akan ditangkap juga. Ya, ceritanya sampai di situ adik-adik. Namun kamu tahu juga pasti ya, nanti kelanjutannya ada di cerita minggu depan. Nah, makanya ikuti baik-baik. Jangan sampai ada yang terlewat. Kalau cerita kakak ini ada yang rasanya belum jelas, kalian boleh tanya kepada mama dan papa. Kalau nggak bisa juga mama papa jawab, atau mereka tidak sempat atau apa, kalian boleh hubungi kakak-kakak sekolah minggu, ya. Oke, adik-adik, sebagai hadiah dan perhatian kalian dari tadi dengerin kakak cerita, terus mengikuti videonya dengan baik. Nah, kakak akan memberikan kuis, ya, namanya quizzes, ya. Quizzes ini 10 nomor, ya. Kalian coba ikuti baik-baik, baca soalnya dengan baik, dicoba jawab. Caranya gimana kak? Nanti diklik aja linknya, ya. Diklik, lalu kalian nanti akan dapat mengikuti
kuisnya dengan menggunakan perangkat kalian, pakai handphone kalian, atau kalau yang pakai laptop juga bisa ya, cuma tinggal pencet linknya. Terus gimana Kak? Iya, kalau beruntung ya kirimnya, nanti Kakak tahu siapa nih yang menang, siapa nih yang juara 1, siapa yang terbaik, yang betul semua jawabannya. Itu Kakak akan tahu, nanti ya Kakak akan coba hubungi kalian ya, beberapa dari kalian. Tapi yang terpenting adalah kalian mengerti apa yang Kakak sampaikan hari ini. Ya adik-adik, sekali lagi merangkum cerita kita. Jadi inti ceritanya diambil dari Markus 14 ayat 43 sampai 50 ya, tentang Yesus ditangkap. Lalu topiknya, temanya adalah apa tadi? Kelewat? Ada yang udah tahu? Ya, bagus sekali. Iya, betul. Ya, berbuat baik kepada yang jahat, bukan berbuat jahat untuk membalas yang jahat. Bukan, salah. Tengkong, ya. Berbuat baik kepada yang jahat memang sulit, tapi itulah perjuangan kita, memikul salib kita, ya. Yuk, kita lakukan dari mulai yang kecil-kecil, ya. Kalau kita bisa lakukan, ya Tuhan pasti bangga sama kita, ya. Oke, adik-adik sekalian, terima kasih buat perhatiannya. Yuk, sama-sama kita menutup dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan beri kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami juga ikut sedih karena Tuhan harus ditangkap, karena Tuhan harus merasakan perlakuan yang tidak pantas dari orang-orang yang membenci Tuhan. Tetapi seperti yang Tuhan katakan, apa yang tertulis di dalam kitab suci haruslah terlaksana. Untuk itu ya Tuhan, ajari kami terus meniru apa yang Tuhan lakukan, bahwa kami berbuat baik untuk yang membalas yang jahat. Kami tidak mau mengikuti banyak orang mungkin yang akan membalas kejahatan yang orang lakukan dengan kejahatan lain. Kami tidak mau Tuhan. Kami ingin belajar dari Tuhan, ingin menjadi pribadi-pribadi yang membanggakan Tuhan, walaupun sekecil apapun yang kami bisa lakukan. Bapa, seminggu ke depan ini juga kami ingin menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai kami terus. Bagi kami yang masih sekolah, bagi kami yang harus mengikuti PJJ ataupun belajar online, Tuhan kuatkan kami supaya kami tetap bersemangat. Walaupun banyak mungkin gangguan-gangguan, tapi kami tahu Tuhan sediakan semua berkat, cukup adanya bagi kami dan bagi orang tua kami. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, kita mau memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Sudah adik-adik? Ya, mari kita sama-sama mengucapkan Hubere doon, hubani, harajao ninai bata. Amin. Mari kita angkat pujian, Allah itu baik. Ditunjukkannya kasih setia.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan, dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kita sama-sama mengucapkan Tonggo O Yesus Hasomani. Sikap berdoa. O Yesus Hasomani, Hanami Haganuk, Pasada Uhur Nami, Ase Torangganuk, Seng Boy Dalanon Nami, Salakana Torsa, Dobham Hasoman Nami, Torang Age Huja. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.